Halo, selamat malam semuanya. Ya, kembali lagi dengan saya, Michael, Bagas, Bangara, Holong, Mani, Huruf. Dengan NIM 123210095 dari kelas RD, kelas analisis struktur satu. Malam ini, gue lagi mau ngasih tutor atau pengerjaan tugas video sih, tugas praktikum modul satu. Nah, kita langsung ke soalnya aja ya. Soal yang pertama itu, buka SAP 2000 dan buat model baru dengan template blank. Atur satuan ke KN, M, NC. Oke ya, kita langsung ngerjain. Yang pertama itu kita buka file. Sabar ya guys, nge-like. Itu new model. Terus kita ini kan satuannya dari KNMC kan, nggak perlu lagi diubah. Kita ke blank. Nah, tugas satu, nomor satu itu selesai ya. Nah, sekarang yang kedua itu, definisikan dua jenis material. Yang pertama, beton FC 30 MPa dan B, baja BJ 41 dengan FY-nya 250 MPa. Hitung modulus elastisitas beton menggunakan rumus E sama dengan 4700 FC dan bandingkan dengan nilai default SAP 2000. Oke guys, jadi kalau sebenarnya kalau untuk perhitungan manual kan tadi kan kita pakai standar SNI situ. E-nya sama dengan 4700 kan. Terus diketahui FC kita itu 30 MPa. Nah, terus kalau kita mau ngubahnya itu akar kuadrat dari kotakan 30 adalah 5,4772 MPa. Jadi dikalikan dengan konstanta tadi 4700 sama dengan 25,74296 MPa. Nah, kita konversi ke satuan SAP KNM pangkat 2. Karena 1 MPa itu sama dengan 1000 KNM pangkat 2, maka 25742,96 dikali 1000 sama dengan 25742,960. Nah, kayak gitu ya guys kalau kita mau masukin ke SAP-nya. Nah, kita langsung ke define, terus kita ke material, habis itu kita add new material, habis itu kita ubah regionnya karena nggak di Indonesia kita pakai user ya. Terus kita ubah ke material type-nya ke concrete. Lalu kita oke. Nah, ini kan kalau standar biasanya balok itu kan 24, coba ke 24 dulu ya. Terus ini di sini kita ubah guys dengan perhitungan manual yang kita bikin tadi. Nah, kita isi jadi 25, 7, 4, 2, 9, 60. Nah, gitu guys. Ini nggak usah diubah, ini udah bener kok ini. Ya emang udah bawaan dari pabriknya. Nah, ini kita ubah jadi 30.000. Kenapa? Karena yang aku bilang tadi, 1 MPa itu kalau jadi KN itu kan dikali 1000 kan. Jadi kan 30 kali 1000 ya 30.000 gitu maksud aku kan. Nah, sudah okein. Nah, sekarang kita ke material baja. Nah, kalau baja kan steel, jadi ini udah tetap ya. Terus kita okein. Nah, tahu nggak modulus of elasticity-nya ini kalau baja itu berapa? Kita ngambilnya itu angkanya eh jadi segini guys. Nah, untuk ini nggak usah diubah lah. Ini udah aman lah. Ini juga unitnya juga udah KNMC kan. Nah, habis itu kita ke sini nih, nih FY. Nah, FY-nya itu tadi kalau dicari itu tadi kan 250 kan. Karena itu balik lagi kita konversi lagi jadi 250.000. Nah, FU ini tegangan patah ini ada sih didapat dari tabel. Kalau aslinya itu sebenarnya 410 MPa. Jadi kita ubah jadi 410.000. Nah, untuk VA ini kita kita kalikan 250.000 ini dikali 1,1. Jadi kita dapat itu 275.000. Nah, kalau U ini diambil dari FU sama dikali 1,1 jadi 451.000. Jadi oke tuh. Nah, kita kan mau ngeliat kan kalau pakai standarnya SNI standarnya dari SAP itu apa? Kita add new material, kita pilih regionnya United States karena itu kan memang dari sananya lah ya. Kita bikin concrete. Nah, FC-nya bener nih paribu PSI, jadi nggak perlu diubah-ubah sama sekali. Jadi kita okein. Nah, kita tambahin dulu lagi steel-nya, add new material. Ini kita ubah jadi steel. Nah, ini standarnya kita oh bentar-bentar. Steel, kita standarnya kita ubah jadi ASTMA 36. Nah, tuh grade-nya 36. Nah, tadi di soalnya itu kita itu kan mau
membedakan bandingkan nilainya kan. Kalau yang kita hitung secara manual dengan default yang SAP kan. Nah, bentar ya. Pertama kita ke yang concrete, yang balok yang kita hitung manual, kita modify. Kita lihat. Nah, ini kan tadi kita dapat hasil perhitungan manual kan segini kan. 2574 bla 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 ini. Nah, kita kita buka yang 4000 PSI. Nah, ini kita buka. Nah, ini kan yang dari bawaan STM kan, yang United States. Nah, ini kan beda 2485. Nah, itu dia perbedaannya antara dari SAP langsung dengan yang kita hitung sendiri. Nah, baru kita ke baja. Nah, ini baja kan kalau kita menurut standarnya kan segini kan, yang kita tulis tadi 200 berapa itu. Nah, tapi kalau kita pakai ASTM A36 yang langsung dari Amerika, sebenarnya kita nggak nyampe angka 2 juta, tapi 1,99999 begitu. Nah, jadi tadi aku udah ngambil data sih. Jadi antara perbedaan antara yang beton, yang perhitungan manual dengan SAP itu selisihnya itu sebesar 3,45%. Nah, kalau kalau yang baja perhitungan manual dengan SAP 250 dengan 248,21. Nah, itu dapatnya 0,72% selisihnya. Nah, coba dan untuk elastisitasnya baja yang 2 2.000 tadi dengan defaultnya SAP itu 0,03%. Nah, jadi perbedaannya itu tipis, tapi ya ya begitu. Eh, Nah, sekarang kita mau ke soal nomor 3 kan. Nah, soal nomor 3 ini definisikan tiga jenis penampang frame. Balok yang pertama itu balok 25 kali 40, B balok 30 kali 50, C kolom 35 kali 35. Catat properti penampang AIS yang dihitung otomatis oleh SAP-nya. Nah, kita ke define, habis itu ke section property, habis itu frame section, habis itu add new property. Nah, kita pilih concrete. Tuh, concrete. Nah, kita pilih rectangular. Tuh. Nah, tapi kita ganti dulu namanya biar kita nggak lupa. Balok pertama itu balok 25 kali 40. Nah, kalau di sini dikonversi jadi 0,4 sama dengan 0,25. Nah, ini kita ubah jadi udah sama aja sih. Kita kita bikin beam. Oke, terus kita okein. Nah, terus kita lanjut lagi add new property. Terus rectangular kita ubah lagi yang baru 30 kali 60. Di sini 0,6, di sini 0,3. Beam berapi. Nah, baru add new property lagi, rectangular. Nah, ini untuk kolom oh, 35 kali 35 sama dengan 0,35 0,35 sama 0,35. Tuh, ini jadilah kolom. Okein. Nah, kita kan sebenarnya nyari itu dat properti penampang AIS-nya kan. Nah, habis itu kita ke modify ke salah satunya, contohnya ke balok 25 kali 50. Terus kita ke modify itu soal property, section property. Nah, ini kita lihat di sini. Ini A-nya, ini I-nya, ini S-nya. Ini kita catat. Nah, sama juga ke yang lainnya juga ke balok 30 kali 60. Kita section property, kita lihat dulu ininya. Nah, sama juga sih juga ke kolom, sama juga ini dicatat, ini juga tuh. Gitu aja sih, inilah AIS-nya. Jadi itu juga hal yang penting. Nah, kita sekarang lanjut soal ke nomor 4. Buat grid sederhana untuk portal 2 lantai. Lebar bentang 5 m, tinggi lantai 1 sama dengan 4 m, tinggi lantai 2 sama dengan 3,5 m. Nah, gampang.
Pertama kita buat file yang baru aja. File, new model. Kita langsung pakai grid aja. Karena kan dia minta grid. Nah, di sini, di sini kita atur number of grid lines-nya. X-nya itu berapa? X-nya itu 2. Y-nya itu satu, karena ini kan portal 2 dimensi. Nah, ini kenapa X direction-nya 2? Karena kita membuat satu bentang lebar 5 meter ntar. Z direction-nya juga 3. Kenapa 3? Karena ada 3 level, dasar, lantai satu dan lantai 2. Nah, grid spacing-nya itu 5, sesuai dengan lebar bentang yang diminta tadi. Nah, Y-nya juga tetap satu, satu. Z-nya 4, nanti aja diubah. Itu untuk level lantai 2-nya nanti. Nah, itu udah muncul. Ini kan nggak terlalu kelihatan kan? Atau memang nggak usah sih? Nanti kita bisa atur. Oh, kita set aja langsung. Nih, ini kan kayak ukurannya sama gitu kan? Belum ada perubahan. Nah, klik kanan, kita edit grid data. Terus modify. Nah, di sini kita ganti ke spacing antar lantai biar dia itu nggak ordinatnya yang berubah tapi spacing antar lantainya itu yang berubah ukurannya. Nah, di Z2 ini kita ngeganti jadi 3,5. Nah, 3,5 ini. Nah, udah, baru kita okein. Nah, berubah kan? Ini kan lebih pendek daripada yang di bawah. Nah, begitulah kira-kira tutornya dan begitulah kira-kira untuk tugas satu praktik analisis struktur malam ini. Semoga membantu bagi yang masih belum paham. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.